Hai semuanya, aku Edo dan kali ini aku mau cerita dikit. Jadi belum lama ini aku mutusin buat jual A7 III yang aku pakai selama kurang lebih 1,5 tahun dan mutusin buat beli A7C. Bukan keputusan yang gampang emang, mikirnya lama banget, 3 menitan lah. Dan di video kali ini aku mau jelasin alasannya dan kenapa kalian juga perlu beli kamera ini kalau kalian memang lagi nimbang-nimbang beli kamera A7 III atau yang sejenis pastinya ya. Sedikit konteks, jadi waktu video ini di shoot, kameranya udah ada di aku selama kurang lebih 2 minggu dan udah aku pakai buat 2 gig atau shoot yang berbeda. Dan pastinya nggak ada kamera yang cocok buat semua orang. Aku pribadi konten yang aku bikin itu 95% video dan 5%-nya itu foto. 5% fotonya itu apa? Kak, fotografernya ya, fotoin kita dong. Dan aku sendiri secara pribadi sebenarnya sih nggak menganggap ini sebuah upgrade ya, lebih ke switch. Karena pas pakai tuh user experience kayaknya sebutannya ya. Waktu pakai A7 III itu rasanya lebih ke ini 60% foto, 40% video. Dan sebaliknya A7C ini rasanya kayak 60% buat video, 40% foto. Jadi lebih ke video fokus gitu. Angkanya sangat ilmiah tentunya ya. Overall rasanya sih kapabilitas sama kualitas tuh kurang lebih ya sama lah. Cuman beda fitur-fitur pendukungnya aja. Emang mungkin ada minor upgrade juga kayak warna yang lebih baik. Tapi aku pribadi sebenarnya dari pakai A7 Mark II atau A7 II juga sebenarnya nggak pernah ngerasa warnanya gimana-gimana. Misalnya agak tinggal di post, tarik dikit, udah kelar. Nggak pernah ada deal breaker gitu sama warnanya misalnya. Dan mungkin ini objektif, tapi ada sisi subjektifnya sedikit. Jadi pribadi aku bakal bagi ini jadi 4 segmen. Yang pertama, apa yang aku lebih suka? Jadi apa yang aku anggap upgrade? Yang kedua, hal yang sebenarnya upgrade, tapi aku pribadi sih nggak ngerasa itu sebuah upgrade. Ketiga, mungkin bisa dibilang downgrade, tapi aku pribadi nggak ngerasa ini sebuah downgrade. Dan yang terakhir, yang menurut aku kekurangannya. Ini semua dalam konteks dibandingin sama A7 III ya. Kebanyakan yang aku suka ini bukan berdasarkan urutan terbaik atau apa, ini sesuai mood aja, tergantung lagi pengen nyebutnya mana duluan. Yang pertama, bentuk sama beratnya. Coba lihat, jadi karena nggak ada jidatnya nih, pindah ke sini IVF ya, jadi ini kelihatannya jadi lebih ringkas banget dan lebih ringan juga. Kedengarannya sepele ya, tapi sebenarnya karena bentuknya kayak gini jadi lebih rata nih, jadi nggak punya jidat. Ini waktu disimpan juga gampang banget, walaupun cage-nya ini yang di samping ini nempel terus. Flippy screen, sebenarnya kayaknya namanya yang benar tuh variangle screen atau sejenisnya. Jadi shoot dari berbagai angle tuh jadi lebih gampang, dari bawah, dari depan, dari kiri, dari kanan, termasuk dari depan. Ini tuh sesuatu yang sebenarnya bersifat apa ya, kayak you don't know you need it until you have it. Jadi waktu nggak punya sebenarnya kayak it's fine, nggak ada masalah, banyak workaround-nya, bisa dipakein aksesoris buat bisa ngeliat layar LCD yang nggak bisa diputer gitu. Tapi begitu punya kayak ya ampun, astaga, selama ini kenapa kamera nggak ada yang begitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya upgrade yang lumayan sangat membantu. Cage, jadi ini sebenarnya bukan upgrade karena kameranya secara langsung sih, tapi masih ada hubungannya. Nah, karena bentuknya yang tadi tuh kayak gini, cage-nya tuh bisa bentuknya modelnya slim banget. Jadi benar-benar ngikutin bentuk kameranya, jadi ngelilingin kamera tapi nggak bikin kameranya jadi gendut. Jadi dibawa-bawa tetap gampang. Dia kan udah slim, nggak bikin dia jadi gemuk gitu. Percuma dong, kalau kameranya udah dibikin sekecil mungkin, tapi karena cage-nya jadi gede juga, akhirnya percuma. Pintu buat port jauh lebih bagus dari segi kualitas dan desainnya oke banget. Jadi kayak kalau kita colok mic dan putar kamera layarnya ke depan itu nggak nutupin. Nggak ada 30 minute recording limit. Sky is the limit bro. Ya nggak juga sih sebenarnya. Sampai memory card penuh aja paling. Harga. Nah ini sebenarnya harganya lebih murah dari A7 Mark III dikit. Tapi sebenarnya agak valid nggak valid ya. Soalnya sebenarnya A7 III-nya udah banyak yang jual second dan harganya jadi jauh lebih murah. Jadi tergantung yang ini. Upgrade tapi gak juga. Di sini aku mau bahas hal yang sebenarnya dipromosikan sebagai upgrade tapi secara pribadi aku gak pakai atau aku gak pernah merasa itu adalah sebuah masalah dari dulu anyway. Better autofocus. Jadi ternyata autofocusnya masih bisa lebih bagus lagi dong, ya ampun. Itu dari A7 III 6400 itu rasanya udah bagus aja autofocusnya gitu. Kalau bisa lebih bagus lagi ya udah bagus, tapi sebenarnya aku gak pernah ada masalah sama itu. Gak ada hal-hal aneh waktu nyetel 4K dan lagi pasang monitor eksternal. Jadi dulu di A7 III dan kayaknya 6400 ini juga masih deh. Kalau kita lagi rekam 4K terus sambil pasang external monitor, layar di kameranya bakal mati, face tracking jadi nggak jalan, jadi kurang nempel autofocusnya. Nah ini kenapa nggak masalah? Sebenarnya ini suatu hal yang bagus sih, tapi aku pribadi masih jarang banget rekam di 4K. 90% tuh rekam di Full HD lah, 1080p ya, karena menurut aku 4K itu masih terlalu overkill lah buat overflow aku saat ini. Jadi aku pribadi nggak ngerekam secara 4K kecuali ya emang diperlukan better color. Ini sama kayak di atas sih, sebenarnya aku juga ngerasa dari dulu fine aja sama warna-warna kamera Sony. Better battery life, ini juga sama dari A7 III juga, itu juga udah bagus rasanya. Jadi sehari paling perlu 1 mentok 2 dan itu udah cukup bagus. Hot Shoe interface, jadi ini Hot Shoe-nya tuh udah pakai sistem barunya Sony, jadi bisa pakai mic baru yang dibikin sama Sony, jadi nggak perlu kabel-kabelan, tinggal colok bunyi. Itu sama alasannya aku masih nggak pakai karena harga mic-nya terlalu mahal dan rasanya si Rode VideoMic NTG yang udah pernah di review juga masih lebih bagus kualitas kayaknya ya. Tapi sementara ini sih nggak ada rencana pakai dulu, jadi upgrade yang aku nggak anggap upgrade juga. Downgrade tapi nggak juga. Ini bagian
aku mau ngebahas hal-hal yang sebenarnya dipromosikan sebagai downgrade, tapi menurut aku ya enggak sih sebenarnya. Satu, memory card slot. Oke, jujur ini mungkin banyak yang bilang perlu 2, tapi aku pribadi nggak pernah make 2 memory card slotnya buat ngerekam data secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita ngerekam video atau foto, pas kita selesai ini, dia save langsung di memory card slot 1 dan slot 2. Aku pribadi nggak pernah pakai itu, biasa pakainya paling rekam di slot 1, kalau penuh lanjut ke slot 2. Dan itu pun semenjak pakai SD card yang size 128GB, nggak pernah kepake juga fiturnya lagi karena itu cukup biasanya. Aku pribadi nggak pernah sih ngerasain SD card error ya, kecuali karena human error biasanya. Jadi menurut aku file SD card korup tuh lebih karena human error daripada salah SD cardnya. Misalnya lupa di eject atau apapun gitu. Jadi pesan moralnya, coba pakai SD card yang cukup terpercaya. Lower quality EVF nih suatu kekurangan, tapi aku pribadi sebenarnya nggak pernah pakai EVF ini aja. Kalau pakai kameranya masih ditambahin external monitor yang lebih gede lagi, dan ini boro-boro mau pakai EVF yang kecil begitu. Menurut aku sih ini lebih bagus lagi kalau dihilangkan. Bercanda ya teman-teman fotografer, tapi serius nggak serius sih. Mungkin aja bisa dikasih solusi kayak ini, bisa dicopot pasang kayak kamera Canon apa tuh ya. Tapi nggak tahu juga, ntar jadi kurang ringkes ya, kamera jadi agak ribet. Ya nggak tahu juga dah. Biar Sony yang memikirkan solusinya. Custom button dan dial wheel. Cuman ada satu yang di belakang tuh nggak ada. Mungkin kalau foto sering gonta-ganti shutter gini gitu. Tapi biasa sih kalau video rasanya kurang lebih shutternya style sekali dan udah selesai ya. Jadi aku nggak merasa itu suatu kekurangan gitu. Jadi ya, oh nggak ada, ya udah gitu aja. Downgrade. Nah ini dia. Ini ada sebuah downgrade yang sangat fatal. Jadi waktu kalian unboxing ini Sony A7C, tanpa banyak penjelasan, kalian dengar ya sendiri apa yang terjadi. Bayangkan, Sony mikir apa sih waktu ngedesain ini, kenapa suaranya seberisik itu kan? Jadi hal yang pertama aku lakukan, of course, membuka itu semua. Dan kebetulan aku pribadi emang berencana buat ngelepas karena mau dipasang ke cage. Tapi kalau kalian berencana pakai itu, misalnya mau dipakein ke strap atau apa, mungkin bisa dikasih karet atau sesuatu yang nggak berisik lah, yang sifatnya agak empuk gitu. Jadi nggak tang. Aduh, mengganggu banget, astaga dragon. Gimana perpindahan dari A7 III ke A7C? Sejauh ini, so far so good. Dan menurut aku ini sesuatu yang nggak bisa dibilang downgrade atau upgrade, lebih ke switch. Karena banyak banget kemiripannya. Ya juga sih, orang sensornya aja sama. Tapi menurut aku pribadi ya, ini sebuah upgrade, at least dari video side-nya. Dan menurut aku teknologi ya, kamera ini aku anggap teknologi ya. Jadi kalau kita mau upgrade ini, menurut aku ada dua sisi. Yang pertama, kita upgrade karena pengen ningkatin kualitas produksi kita. Dan yang kedua, itu mempermudah proses produksi. Dalam artian gini, jadi datang alat ini nih, dan produksi kita bakal jadi lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Itu juga suatu upgrade. Dan menurut aku, A7C ini jatuh di upgrade yang membuat workflow produksi video ini jadi lebih gampang. Karena hal-hal yang aku sebutin di atas tadi. Mungkin aja ada kamera dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, tapi ntar tiba-tiba autofocusnya nggak reliable. Apakah dia akan overheat? Tiba-tiba file size ternyata gede banget, SD cardnya nggak kuat nih. Atau SD cardnya kalau segini kurang gede, atau laptop jadi nggak kuat. Aduh, terlalu banyak variabelnya. Ini ada di middle ground yang pas banget buat aku pribadi, at least ya, karena lensanya juga udah ada anyway. Kalau ada yang aku penasaran dari A7C ini, sebenarnya itu nanti, karena waktu di A7 III itu kan karena tombol-tombolnya banyak ya, jadi merem aja tuh udah bisa pakai itu kamera. Nah ini ya of course nggak bisa karena baru 2 minggu di tangan. Tapi kedepannya aku penasaran itu sih, apa bisa memberikan user experience yang sama, atau mungkin malah mengecewakan dalam jangka panjang. Yang nggak tahu, mungkin nanti aku akan bikin video update-nya, kita lihat aja nanti. Tapi sekarang sih so far so good, at least user experience-nya ya. Thank you semua yang udah menonton dan mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi video yang membantu kalian buat ngambil keputusan. Kalau kalian lagi mengconsider tukar kamera dari A7 III atau seri Sony Alpha 6000-an dan lagi pengen nyari kamera full frame in general aja, kayaknya ini upgrade yang cukup menarik. Lensa dari Sony Alpha 6000-an juga masih bisa dipakai. Kedepannya tinggal upgrade, kayak menarik. Menurut aku pribadi ini kamera yang layak banget dibeli tahun 2021 ini. Apalagi kalau emang udah punya lensa Sony. Aku pribadi ngerasa so far so good, dan kalau emang ada perubahan opini, aku mungkin akan bikin video updatean juga. Thank you, see you on the next video.